Halo, rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang saya beri tema pasangan Anies dan Sandi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan satu analisis. Sandi ini dapat dipasangkan dengan Anies ini dapat dipasangkan dengan siapa saja. Karena Anies sekarang ini menjadi satu sosok yang bersinar dalam Pilpres 2024. Saya sudah melakukan satu analisis tentang pasangan Sandi dan pasangan UAS ya. Kemudian dengan Sandi, Anies dengan AHY juga sudah. Sehingga saat ini saya melakukan satu analisis tentang pasangan Anies dan Sandi. Jadi kalau kita bicara tentang Anies dan Sandi ini sebetulnya sudah tidak asing lagi ya. Karena pada saat menjagokan diri untuk masuk ke kompetisi gubernur DKI, pasangan Anies ini adalah Sandi ya, adalah Sandi yang dia memenangkan adu suara, adu taktik, adu strategi yang dilakukan oleh lawan politiknya yaitu Ahok dan Jarot yang notabene sebagai penguasa dan Ahok tumbang. Jadi kenapa PDIP ini begitu beringas terhadap Sandi? Karena pihak lawan tahu bahwa Sandi ini membahayakan bagi kader PDIP yang akan maju sebagai Pilpres ya, Pilpres di 2024. Baik, rekan-rekan semua, saya akan masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi, mengapa saya menjagokan antara Anies dan Sandi? Ini berdasarkan video yang sudah pernah saya unggah beberapa waktu sebelumnya, yaitu yang bertemakan cara mengukur kelayakan calon presiden 2024. Jadi di sini saya atas dasar itu menampilkan pasangan Anies dan Sandi. Jadi dari hasil rekomendasi capaian pada video tersebut yaitu bahwa terlihat kelayakan calon presiden itu nomor 1 sampai nomor 24 itu Anies Baswedan itu nomor 1 ya. Kemudian Sandiaga Uno itu nomor 9. Saya sudah mencoba yang Anies dengan yang nomor 2 yaitu UAS. Kemudian dengan Sandiaga sekarang ini. Kemudian begitu pula dengan AHY. Semuanya akan saya coba jajaki.
Selanjutnya alasannya seperti itu ya. Kenapa saya memasangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Baik rekan-rekan semua, saya akan coba mengulik tentang pasangan Anies dan Sandi. Jadi saya sudah diskusikan tentang Anies panjang lebar, tapi tidak mengapa untuk membahas lebih dalam lagi tentang Anies Baswedan. Jadi Anies ini maju dasarnya adalah sebagai profesional. Jadi dia setelah menjadi Menteri Pendidikan di bidang pendidikan pada era Jokowi yang pertama, kemudian tahu-tahu dicopot ya, alasannya dicopot juga tidak diberitahu alasannya, dan Sandi pun si Anies pun juga tidak tanya kenapa kok, karena sifatnya kan politis ya. Politis itu kalau sudah nggak senang atau dapat bisikan dari ini partai, maka bisa saja diganti. Kemudian posisi saat dilakukan analisis ini, posisinya Anies adalah Gubernur DKI yang nanti pada Oktober itu menurut jadwal umurnya akan jabatannya periodenya akan habis. Sekarang pertanyaannya, apakah tidak lanjut ke gubernur saja? Nah, kalau lanjut ke gubernur tanggung ya. Begitu nanti dia kepilih lagi, dia tidak bisa untuk menjadi presiden gitu loh. Maka kemungkinan yang diambil Anies adalah mendingan milih jadi presiden ya. Kalau kita lihat presiden yang sekarang ini bisa melakukan apa saja ya yang diinginkan ya, semua yang punya kekuatan senjata juga ada di bawah presiden ya. Itu adalah salah satu kelebihan ya daripada gubernur DKI. Kemudian kita lihat bahwa sebagai gubernur DKI itu terlihat bahwa Anies ini bertanggung jawab dengan posisinya sebagai gubernur. Pada saat dia kampanye, dia telah membuktikan apa-apa yang dikampanyekan. Selanjutnya saya akan mengulik tentang Sandi atau Sandiaga Uno. Dia juga dari profesional, kemudian dia ditarik oleh Prabowo untuk jadi wakil presiden pada saat kontestasi dengan Jokowi. Tapi ini masih gagal. Gagal itu bukan karena tidak mampu. Sekarang kalau di dalam pemilihan presiden itu pinter-pinteran taktik sama pinter-pinteran duit. Kemudian dia pernah menjadi Wagub DKI bersama Anies. Hanya karena ditarik oleh Prabowo untuk jadi pasangannya, dia mau jadi calon wakil presiden.
saat ini posisi dia pada saat didiskusikan ini jabatannya adalah Menteri Pariwisata. Artinya ya lumayan, untuk jabatan menteri itu adalah satu tingkat lagi udah menjadi presiden, ya kan? Kemudian bisa juga ya kayak Anies juga, hanya kalau Anies satu provinsi, kalau Menpar ini seluruh satu jenis disiplin ilmu tapi seluruh Indonesia. Jadi ya paru-paru lah ininya. Kemudian kita lihat apa yang menjadi keunggulan dari pasangan ini. Kalau kita lihat suara yang diperoleh dari saat menjadi gubernur DKI, maka dia memperoleh 57,96%. Sebetulnya tidak kalah, tidak beda lah nantinya yang akan dilawan saat di Pilpres, karena ada kemungkinan antara Prabowo sama Puan itu kan akan gabung. Kalau dilihat di sini hanya nanti akan, kalau kemarin saat saat gubernur itu didukung oleh Gerindra, tentunya pada saat keputusan presiden ini bila Prabowo mencalonkan juga, tentunya tidak akan didukung ya, kecuali sempalan-sempalannya, yaitu emak-emak atau para muslimin yang saat 2019 melakukan dukungan kepada Anies Sandi itu mendukung Prabowo. Saat ini kemungkinan akan berbelok, akan mendukung Anies dan Sandi ya, akan memilih Sandi. Kemudian dari dua orang ini, pasangan Anies dan Sandi ini, dia memiliki daya tarik pasar. Jadi terutama di sini adalah Anies ya, Anies. Kemudian Sandi pun secara fisik itu sangat menarik bagi kaum Hawa. Jadi kaum Hawa itu bisa tergila-gila kalau melihat Sandi ya, fisiknya Sandi. Kalau di pewayangan, Sandi itu ibarat kata Arjuna. Jadi istilahnya lelanangin jagat atau laki-laki sedunia. Nah, itu. Jadi itu merupakan daya tarik juga bagi pasangan Anies dan Sandi ini. Kemudian secara promosi, bahwa Anies itu tidak terlalu berat untuk melakukan promosi. Dia tidak perlu foto sendiri, yang lain disuruh minggir, kemudian seolah-olah jadi orang susah atau memperhatikan. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Karena masyarakat Indonesia sudah tahu bagaimana sifat seorang Anies. Begitu pula Sandi pun tidak usah promosi, dia jalan saja sudah banyak yang ngikutin. Emak-emak itu sudah banyak yang ngikutin sambil teriak-teriak, ya kan, teriak-teriak kegirangan untuk melakukan selfie. Kemudian dari sisi edukasi, dua-duanya mantap ya, dua-duanya mantap masing-masing.
sudah menyandang gelar paripurna, yaitu yang satu doktor, yang satu PhD. Hal ini bisa menjadi salah satu kebanggaan dari tim ini. Sehingga dari sisi strategi, langkah-langkah pun akan terlihat nanti. Baik, kita lanjutkan. Rekan-rekan semua, di sini kita perlu melihat satu kondisi, yaitu saya menampilkan peta politik atau peta suara pemilihan legislatif di tahun 2019. Anda bisa melihat satu gambaran peta legislatif pada 2019, sehingga PDIP suaranya bisa di atas 100. Gambarannya seperti itu. Di Aceh, walaupun nyempil, masih ada juga. Kemudian, jadi kalau di Sumatera ini kita lihat yang banyak adalah Gerindra, sementara kalau di PDIP itu yang paling banyak itu adalah Kalimantan, kemudian di Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur juga ada. Jawa Tengah itu termasuk di dalamnya ada di Jogja ya, itu PDIP menang ya. Kalau di Jawa Barat itu Gerindra. Nah, itu yang perlu menjadi pemikiran daripada pasangan daripada Anies Sandi ini adalah seperti itu. Jadi sebetulnya pasangan Anies sama Sandi ini tidak perlu takut, karena Gerindra, Anies ini kan sekarang selama jadi ini kan termasuk dalam keluarganya Gerindra ya. Malah justru Gerindra nanti suaranya bisa terpecah. Suara emak-emak lari ke Anies ya, ke Sandi, tapi suara yang ini sifatnya politis mungkin tetap mendukung Prabowo. Sementara kalau PDIP ini tunggal, artinya hanya Puan saja, tentunya akan mendukung pasangan Puan ya, pasangan Puan entah siapa. Kemudian kita lihat yang perlu dicermati di Maluku ya. Di Maluku ini ada ini termasuk ya, kita lihat yang perlu diamati, dicermati Kalimantan, kemudian Papua ya, Maluku Utara. Nah, itu yang akan menjadi. Nah, ini tinggal bagaimana taktiknya dari pasangan Anies Sandi ini supaya gambar yang tadinya merah itu bisa menjadi pendukungnya Anies Sandi. Karena kita lihat yang sudah jelas partai mendukung Anies ini adalah Partai Nasdem. Nasdem. Kalau kita lihat di sini Nasdem itu yang warnanya biru gelap.
Sementara kalau Demokrat yang biru muda ya, itu. Nah, kita lihat. Kemudian suara PKB itu di sini hanya ada di Jawa Timur ya, sebagian ya Jawa Timur lah, Jawa Timur. Kemudian ada di Papua, ya nggak banyak, tapi suaranya di ini kok bisa banyak sekali gitu loh. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi. Artinya di sini bagaimana taktik daripada ini, karena kita tahu pasangan terkuat yang ada di sini itu adalah saat ini siapapun yang berpasangan dengan Sandi itu akan menjadi bintang yang bersinar ya, bintang yang bersinar. Karena kita tahu pasangan-pasangan kandidat-kandidat lain itu termasuk berafiliasi dengan pemerintahan yang sekarang, yang dimana kita tahu pemerintahan ini menghasilkan sesuatu yang kurang menguntungkan bagi rakyat, Jadi kita tidak berpanjang lebar, artinya pasangan Anies dan Sandi ini masih merupakan pasangan yang kuat bila dibandingkan dengan pasangan yang lain. Ada hal yang perlu dicermati pada saat pasangan Anies dan Sandi ini seandainya kepilih jadi presiden, dia harus mengutamakan kejujuran. Ada tugas berat yang akan dihadapi dia, yaitu memberantas korupsi. Karena kita tahu korupsi pada zaman pemerintahan sekarang ini sudah tidak terkendali. Semua lini bermain dan berbisnis. Yang ketiga adalah hukum, di mana kita tahu orang dihukum seenaknya saja. Seenaknya, dicari-carikan. Yang ini harus dihukum, dicari-carikan. Jadi contohnya sudah ada ya. Kemudian kesejahteraan. Pada akhir-akhir pemerintahan saat ini semua barang naik. Artinya pemerintah tidak maksimal di dalam mengendalikan kebutuhan rakyat. Jadi pemerintah ini seperti dikendalikan oleh tengkulak ya, oleh para pedagang. Ini terasa sehingga sampai tertangkapnya bagian dari Kementerian Perdagangan dan sudah jadi tersangka. Yang menangkap adalah Kejaksaan Agung, ya kan? Kejaksaan Agung, padahal kita punya banyak ya, punya banyak aparat tentang penegak korupsi. Kenapa yang ini muncul hanya Kejaksaan Agung? Nah, silakan, saya tidak akan mengupas jauh ya, karena ini akan fokus pada pasangan Anies dan Sandi saja. Itulah rekan-rekan semua
yang saya banggakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.